Selamat hari Minggu bagi kita semua. Perkenalkan diri, nama saya Pendeta Luciana Harian Japela, Pendeta Gemit yang ada di Jakarta, menjadi Ketua Umum Yayasan Bertabur, dan kami di sini atas kasih karunia kita aminkan Roma 8 ayat 28 selalu ada yang tahu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Atas kasih Tuhan, maka kami hadir di sini lewat sahabat saya, Mama Pendeta Dina Penpada, dan juga Bapak Pendeta Nakmova yang memberikan referensi untuk pelayanan, dan Tuhan menolong lewat hambanya, Mama Pendeta dan Bapak Pendeta di sini, dan jemaat bisa menerima kami. Salam damai sejahtera. Baik, jemaat yang diberkati Tuhan, saya juga akan memperkenalkan diri. Boleh ya Bapak Ibu ya, kami tim ada kurang lebih 11 orang. Apakah hadir semua? Pertama Ibu Penatua Rose Mendrova, silakan. Ibu Salom, kemudian ada Diaken Ferry Lopulalan, silakan berdiri. Ya, ada Ibu Olga Manalu di luar. Di dalam masih ada tempat Ibu, mari masuk. Ini di dalam masih ada. Mari masuk. Kemudian ada Ibu Ruth Sitorus, ada Ibu Petra, Ibu Diaken, ada Ibu Petra, ada Pak Abdi Mendrova, ada Pak Leo Panjaitan, ada Pak Michael Penatua Michael Soriton, ada? Ya, dan anak Samuel. Ya, Bapak Ibu dan jemaat yang diberkati Tuhan, kita nanti sesudah ibadah ini jangan dulu pulang ya. Karena kalau ibadah hari Minggu itu tidak boleh diskusi, tidak boleh bertanya. Jadi kalau Bapak Ibu mau tanya materi ini, tema khotbah ini dicatat. Nanti sesudah ini kalau boleh jangan pulang, kan pakai bahasa Kupang sedikit ya. Kan kotong datang jauh-jauh toh ketemu saudara dong. Ada salam juga dari Pak Sekum, Pak Yusuf Nakmova, tadi WA saya sudah teruskan ke Mama Pendeta bahwa salam untuk saudara-saudaraku. Jadi kalau saudara datang dari jauh, nah tuan rumah jangan pulang. Masa kalau saudara datang tinggal 10 orang, bikin malu sah. Begitu toh? Nah, jadi beta sulilia memang ini muka yang mau pulang nih. Sulilia memang, karena abis ini kotong ini abis ibadah, nah ini orang rote, orang Kupang itu biasa mesti ganjal perut dulu toh, baru supaya itu firman masuk. Sudah, susiap ya. Tidak boleh duduk pangku kaki. Karena masuk hadirat Allah harus sopan. Karena Tuhan Yesus saja sujud menyembah. Kedua, tidak pakai handphone gadget suci. Buka Alkitab yang LAI. Ketiga, tidak keluar masuk dari gereja. Oke, setuju? Setuju ya? Kotong mulai ya? Karena Ibu Pendeta nih 10 tahun melayani di penjara, jadi beta biasa di orang penjara. Jadi kotong nih kalau mau khotbah orang Jakarta memang patah-patah sah. Sudah ya, saya tanya dulu tema ini. Kenapa ada tema berjalan bersama Raja Damai, Sang Raja Damai? Siapa yang berjalan bersama Raja Damai? Siapa? Siapa yang berjalan? Ya? Susah nyap kok. Padahal ini jemaat ini nggak ada lansia loh. Tadi saya tanya Mama Pendeta berapa lansia, soalnya ada. Berarti orang-orang semangat. Masih ada orang kok. Nah itu dia. Siapa yang berjalan dengan itu Sang Raja? Siapa dia? Manusia siapa? Ya? Kita yang mana? Angkat tangan. Nah, mana dia pengayat? Mana dia pengayat yang bilang ini sendiri ada jalan dengan Tuhan Yesus? Angkat tangan yang suklar baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu, angkat tangan. Ada 3 pendeta ini, jangan kosong loh. Angkat tangan. 2, 3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku hadir. Jadi berarti sopan toh, soalnya mengkosong toh. Nah, saya tanya satu kali lagi. Angkat tangan siapa yang kelar baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu? Tinggi. Tinggi.
tinggi, cuma pendeta dan tamu yang angkat tangan. Orang Jakarta dong semua ada sibuk setengah mati ini baca Alkitab. Tinggi, tinggi, tinggi. Berarti non ada hadiah. Bapak pendeta tak usah, kan pendeta memang baca. Jadi semua belum baca Alkitab sampai habis. Oh tolong, khotbah biar bagus lesai yang S1, S2, S3 lesonnya masuk. Anda yang paling berbahagia hari ini bukan masalah sekolah, tapi dilayani oleh para pendeta dan Anda boleh tanya. Jadi rugilah Anda kalau pulang. Rugi. Khotbah biar bagus kalau Anda tidak baca ini Alkitab percuma. Jadi kalau orang di kampung sana, ini kan bukan di kampung. Kalau sumati baru Alkitab isi di peti mati. Begitu. Dong sumati baru Alkitab isi peti mati. Kalau saya yang pimpin Alkitab kasih keluar. Orang mati nggak bisa baca Alkitab. Cacing yang makan. Baca Alkitab sebelum mati, baca Alkitab sampai mati. Karena Matius 4, kalau multimedia bisa tampilkan, Matius 4 ayat 4, itu perintah Tuhan Yesus. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Anda baca Alkitab sebelum Anda mati dan baca sampai mati. Bagaimana mungkin Anda bisa kenal Yesus Kristus kalau Anda tidak baca Alkitab? Bagaimana mungkin Anda kenal Yesus dan firman-Nya kalau tidak baca Alkitab? Bagaimana mungkin pendeta, presbiter, penatua, diaken mau berkhotbah tapi tidak baca Alkitab? Nanti setan lebih pintar dari kotong. Matius 4 ayat 1 sampai 10, Bapak Ibu tahu? Setan menguji Yesus, dia pakai ayat Alkitab, tahu? Dia kutip kitab Ulangan. Lalu Yesus juga balas dengan ada tertulis. Jadi dari mimbar ini saya mau katakan bertobatlah Anda biar salib itu percuma. Percuma saudara kalau nggak baca Alkitab. Karena Alkitab adalah firman hidup. Yesus bilang manusia itu hidup bukan dari makan, minum nasi dan jagung bose aja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Masih boleh bertobat kok, mama bapak. Masih boleh jangan iya aja. 3 pendeta dan Yesus ada di sini. Pulang bertobat. Kalau Alkitab masih bersih berarti tidak pernah dibaca. Saya minta kepada Bapak Pendeta dan Mama Pendeta, jemaat ini buat grup baca Alkitab. Kami dari Yayasan Bertabur, tahun lalu, yayasan ini baru 3 tahun ya, non-profit, adalah anggota yang selesai baca Alkitab. Bahkan saya punya jemaat, punya grup baca Alkitab bapak-bapak, saya sebut nama ya, di GPIB, salah satu GPIB, 7 kali baca Alkitab, 1 hari 5 pasal Bapak Ibu dan lapor. 8 bulan selesai. Kalau 5 pasal 1 hari. Oke. Tahun lalu kami target 1.000 orang baca Alkitab. Ternyata Bapak kasih 1.500 orang. Tahun lalu. Tahun ini targetnya 1.500 baca Alkitab. Tapi kalau Tuhan kasih lebih, berarti kasih karunia. Anda tidak bisa pulang ke sorga tanpa Anda membawa jiwa. Jadi biarpun khotbah bagus tapi Anda tidak lakukan percuma. Apakah saya tanya kedua, apakah semua orang Kristen pasti masuk surga? Hah? Tidak, berarti mudah-mudahan dong. Hah? Wah gawat, aduh, oh tolong Mama Pendeta. Apakah semua orang Kristen pasti masuk surga? Kenapa? Sudah ditebus. Mana ayatnya? Nah, sebentar kau bahas itu ya. Sebentar kau bahas, jangan pulang ya. Awas, soalnya boleh pulang. Itu PR. Apakah semua orang Kristen pasti selamat? Pasti. Karena Yohanes 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 20. Yesus bilang, Yesus menebus ketika di kayu salib bahwa sudah selesai. Pertanyaan kedua, apakah semua orang Kristen pasti ahli waris kerajaan sorga? Pasti. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang Kristen akan menuju surga mulia? Jawab pasti, yang bisik-bisik. Jangan ragu-ragu. Pasti saudara-saudara? Kenapa banyak orang Kristen di penjara? Kenapa kami pelayanan di penjara warga binaan paling penuh? Orang Israel ditebus, semua tebus. Pertanyaan saya, apakah semua masuk tanah perjanjian? Jangan sampai Anda bagian itu. Jangan sampai Anda bagian yang tidak masuk.
Anda harus masuk sampai tanah perjanjian. Allah menebus bangsa Israel, tapi dia juga yang membunuh orang-orang yang tidak setia. Murahkah kasih karunia? Gratis tapi tidak murah. Gratis darah Yesus Kristus tapi tidak murah. Baca Alkitab aja Anda nak mau baca, bagaimana Anda merespon kasih karunia itu? Yesus Kristus katakan bahwa sudah selesai, lunas. Tapi Anda harus respon kasih karunia itu di dalam 3 hal. Ketaatan, taat, percaya, taat, dan setia. Bukti dari ketaatan itu apa? Ambil waktu untuk bersekutu dengan Yesus. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Yesus keluar dan berdoa. Yesus saja ada waktu untuk bersekutu dengan Bapaknya, apalagi orang yang percaya pada Yesus dia nggak ada waktu. Aduh 5 pasal Ibu Pendeta tiap hari ya? Iya tiap hari. Bisa nggak 1 minggu 1 kali? Saya tanya, bisa nggak 1 minggu 1 kali lu bernapas? Bisa nggak lu 1 minggu 1 kali aja hari Senin lu bernapas? Habis itu Selasa sampai Sabtu tutup napas. Bisa? Langsung rip. Jadi selama napasmu masih ada, keluar dan mengucap syukur bersama dengan Bapa. Itu baru intro ya, belum khotbah itu. Itu baru intro. Sekarang tema berjalan bersama Sang Raja Damai. Tahukah Anda bahwa Yesus ada berjalan bersama dengan saudara dan saya? Tahukah Anda? Dari mana Anda tahu? Dari mana saudara tahu bahwa Yesus berjalan bersama saudara dan saya? Dari mana? Firman yang mana? Firman yang mana yang bilang bahwa Yesus berjalan bersama Anda dan saya? Kalau Anda tidak pegang firman, bagaimana mungkin bisa berjalan? Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu sudah tahu. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun bisa sampai pada Bapa tanpa melalui aku. Bisa diingat ini Bapak Ibu Saudara-saudara? Dari mana Anda tahu bahwa Yesus jalan bersama dia, bersama saudara dan saya? Dari firman-Nya. Dari mana Anda tahu bahwa Yesus adalah jalan keselamatan dan tidak ada yang lain di dunia ini? Contoh begini Bapak Ibu. Contoh begini ya, kalau mulai ada yang mulai mengantuk tuh biasa Ibu Pendeta bikin contoh. Dengar. Contoh ya Bapak Pendeta ya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dia berbagi di situ. Dan bagaimana? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ini pasti selamatnya. Karena yang jalan ini Yesus. Oke, tetap selamat. Dia sering mau itu, kita mau paksa. Ini dan tidak masuk ke sana. Jadi kalau yang jalan baik-baik manis, tapi kalau yang berontak tidak bisa dipaksa. Oke? Jadi kalau yang berontak itu ya dia tidak masuk dalam perjanjian. Jadi kasih karunia tidak bisa dipaksa, harus keluar dari hati. Paham Bapak Ibu? Paham. Oke ya. Jadi Yohanes 14 ayat 6. Hafal baik-baik. Nanti Ibu Pendeta datang lagi 1 kali tanya nah. Ya. Jadi kalau saudara tahu bahwa Yesus berjalan, maka tidak ada satupun dia di dekat Bukit Zaitun. Diatasi oleh Yesus Kristus. Percaya bukan di mulut tapi di hati. Kita lihat ini. Waktu Yesus masuk kota Yerusalem. Ayat 1 sampai pada ayat yang keempat. Inilah Yesus memberikan perintah kepada muridnya. Waktu Yesus sampai di satu kampung, dia punya nama Tarus. Tarus, kok Betfage? Ada yang tahu Tarus kok? Tahu. Ini kampung dia bernama Betfage. Dia di dekat Bukit Zaitun. Yesus suruh 2 orang murid. Pesannya, ini kalau Tuhan Yesus orang Kupang ya, dia pakai bahasa Kupang. 02 biji di situ ya. Di situ nanti kosong katumu ada 1 keledai betina, ada ikat, kemudian deng depung anak ada di situ. Bapak Pendeta mengerti kok? Mengerti. Lalu bilang begini, bosong lepas itu keledai, bawa 2-nya kepada saya. Terus Tuhan Yesus bilang, kalau ada orang yang tegur sama bosong, bilang saja Tuhan perlu. Terus Tuhan pinjam.
Tuhan pinjam, habis kasih kembali. Ada orang pinjam barang, habis dia lupa kasih kembali. Pinjam doi juga dia lupa kasih kembali. Dia pura-pura son tahu. Itu Mazmur 37 ayat 21 tuh orang fasik meminjam dan tidak mengembalikan. Jadi ada yang utang-utang nah bayar cepat. Yang tukang pinjam-pinjam utang tuh cepat bayar sebelum debt kolektor datang. Bayar memang karena orang pinjam utang tuh soalnya kasih kembali tuh dia sama dengan kategori orang fasik. Soalnya percaya baca Mazmur 37 ayat 21. Orang fasik meminjam dan tidak mengembalikan. Sambung. Lalu ayat 4. Yesus bilang, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Ini ayat 5 itu adalah penggenapan dari Sakaria 9 ayat 9. Jemaat yang diberkati Tuhan, nubuat itu ratusan tahun dan Tuhan genapi. Sakaria 9 ayat 9 itu dinubuatkan dan digenapi ratusan tahun. Jadi kalau doa saudara dan saya lama belum jawab, tenang aja, Yesus saya ratusan tahun kok, sabar-sabar sah. Kadang sumati berdoa itu dijawab. Dijawab apa? Dijawab ketika berdoa, Tuhan tolong supaya anak saya jangan kawin dengan orang lain, supaya dia jangan buang imannya. Sudah, mama sumati, oh mam tuh sumati. Dijawab, anak son kawin dengan orang lain. Artinya Anda jangan pikir doa itu kayak Indomie itu siram begini justru jadi. Sonde doa itu lama. Lama, bahkan Lukas 22, anak Allah aja minta Bapak ndak kasih. Ya Bapak, jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi jadilah kehendak Bapa atas permohonanku. Jangan berdoa son tahu sopan Tuhan. Pokoknya kalau Tuhan son kasih beta keluar dari gereja, keluar. Toko siapa yang suruh lu datang gereja? Jadi berdoa tidak boleh paksa. Harus apa? Sopan. Jadilah kehendak Bapa atas permohonanku. Kembali. Ayat 6. Bapak Ibu lihat ayat 6. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Ini artinya apa Bapak Ibu? Ayat 6. Artinya apa ini? Taat. Tumben murid-murid taat. Biasa dong kepala batu nah. Jadi kalau di gereja ada kepala batu itu murid Yesus itu. Lihat kalau di gereja yang tukang pura-pura datang kau cari doi itu Yudas. Yudas musifat itu dia pura-pura datang di gereja begitu ya. Tadi dia cari untung itu Yudas itu. Ada yang tukang makan puji itu Petrus itu. Ada kok, orangnya ada di sini kok. Siapa dia? Tuh, yang tukang makan puji itu kalau kasih ini pelayanan sendiri tuh orang lain belum dia bilang beta sah, supaya orang semua lihat. Nah itu turunan Petrus. Kalau ada itu nah bertobat sudah. Petrus itu. Nah tumben kali ini ayat 6 mereka murid-murid itu berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Di mana mereka tidak taat? Waktu Tuhan Yesus bilang orang banyak datang kasih makan roti, dong bilang, wih bapak kalau orang roti, orang timur, wih bapak kampung pun jauh leh. Roti ini harga 1 dinar bapak, itu artinya pamalas. Murid-murid Yesus, kadang-kadang mereka tidak dengar-dengaran. Kali ini mereka taat. Jadi Bapak Ibu, mengikut Yesus, berjalan dengan Yesus hanya satu, taat. Tanpa ketaatan saudara dan saya tidak layak bagi Yesus. Itu yang saya selalu katakan Filipi 2 ayat 8. Yesus taat sampai mati di kayu salib. Ada orang dia sehat dia taat. Puji Tuhan, haleluya. Ada orang dia pas hidupnya aman dia taat, tapi ketika badai tofan itu datang dia undur. Nah itu tidak itu yang dimaksudkan. Lalu Yesus mereka bawa keledai betina itu, dan ayat 7 Bapak Ibu lihat ya. Kenapa Yesus dikatakan di sini temanya adalah berjalan bersama Yesus, bersama Sang Raja Damai. Kenapa naik keledai? Raja harus naik apa Bapak Ibu? Raja itu harus naik apa? Bukan naik beca, bukan. Raja naik kuda perang, toh? Kenapa dia naik keledai? Lambangnya apa itu? Masih lapar kok. Lambangnya lemah lembut dan rendah hati. Nah ini yang beda konsep dengan para murid. Murid mengharapkan raja itu adalah raja yang bisa menghalau musuh dan penjajah. Ternyata tidak. Yesus datang hanya keledai, lambang kerendahan hati dan kelemah lembutan. Mengikut Yesus dua sifat ini harus ada, tambah satu taat.
taat, lemah lembut dan rendah hati. Tanpa itu Anda tidak bisa. Anda mau sekolah S1, S2, S3, Anda mau pejabat apapun melain tanpa tiga ini tidak. Itu yang Yesus katakan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, lihat ayat yang ketujuh. Dia, orang-orang ini membuka apa? Pakaian mereka untuk mengalas. Kan kalau keledai itu harus ada pelana toh. Buka baju mereka. Artinya kalau orang Kupang punya tradisi, kalau ada keluarga jauh datang tuh dia kasih baju yang bekas pakai. Tahu itu? Artinya apa? Beta sayang selalu ya. Ini baju bekas keringat. Ini bukan keringat, bobo, bukan. Artinya ini rasa sayang. Nah, ini rasa sayang. Dia buka baju, mereka buka bajunya dan mengalas pada Yesus. Itu artinya inisiatif. Catat, abis itu sebentar beta tanya. Nah, jadi mengikut Yesus perlu inisiatif. Melayani Tuhan Yesus perlu inisiatif dan inovatif, kreatif. Tidak bisa apa adanya karena pelayanan. Kalau di dunia sekuler Anda kasih inisiatif, inovatif, kreatif, apalagi pada Tuhan. Apalagi pada Tuhan yang pegang napas. Murid-murid inisiatif nggak ada apa-apa pada dia, hanya ada baju dan dia buka. Itu tanda penyerahan diri dan pemberian diri total. Baju itu lambang kehidupan. Makanya dibilang kalau ada jubahmu satu kasih sama orang. Karena kalau enggak nanti dia mati kedinginan. Ya saudara-saudara, inisiatif. Yang berikut ayat 8 sampai ayat 9. Orang banyak yang sangat besar jumlah, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan, memotong ranting dari pohon dan menyebarkan di jalan. Ini namanya Minggu Palma. Kenapa itu? Mereka menyambut Yesus Kristus sebagai Mesias. Dan mereka berteriak apa namanya? Hosana, atau Hosana itu artinya pujian, memohon keselamatan dari Allah. Saya minta Bapak Ibu catat atau garis bawahi orang banyak. 8 dan 9. Kata orang banyak. Lalu saudara multimedia bisa tampilkan Matius 27 ayat 25. Matius 27 ayat 25. Matius 27 ayat 25. Ya, saudara-saudara, orang banyak ini juga yang katakan salibkan dia. Orang banyak yang tadi itu mereka membuka bajunya, ya, dan katakan Hosiana oleh Yohanes 19 ayat 6. Yohanes 19 ayat 6. Nanti tampil ulang ini. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan. Ya, orang banyak itu, sama kan? Orang banyak juga yang menghampar pakaian, tapi mereka juga yang katakan salibkan dia. Orang banyak itu, ini yang paling mengerikan. Saya kalau baca ayat ini saya merinding Bapak Ibu. Coba lihat. Dan ulang-ulang yang tadi. Ini salibkan, mereka berteriak. Kembali yang tadi. Bapak Ibu lihat, yang imam kepala, penjaga Yahudi ini mereka katakan salibkan dia. Mudah-mudahan di gereja nggak ada orang ini. Jenis orang ini, imam kepala yang teriak-teriak itu loh, suruh salibkan. Nah ini, yang tadi sayang. Matius 27 yang tadi darah orang ini, Matius 27 ayat 25. Bapak Ibu lihat sini ayat 25. Matius 27 ayat 25. Orang banyak itu katakan, biarlah darahnya ditanggungkan pada kami. Ngeri ya Bapak Ibu. Kalau orang bunuh orang bilang biar dia punya karma untuk saya, begitu kalau orang dunia. Anda lihat di sini. Dan seluruh rakyat itu, Alkitab mencatat dan seluruh, artinya tidak, jadi kalau di sini dan seluruh jemaat itu yang tadinya mereka menghamparkan pakaian Hosana, mereka juga, tahukah Anda, jangan sampai di dalam ini ada orang-orang yang disembuhkan oleh Yesus. Ada orang-orang yang diberi makan 5.000 orang, kan 5.000 orang. Israel kan tidak terlalu banyak orang, pasti ada dia juga yang dikasih makan, atau dia juga yang teriak apa?
Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Ngeri banget ini, tolong dihafal ini Bapak Ibu. Orang bisa membunuh orang, dia katakan biarlah darah ditanggung pada kami. Orang banyak itu juga yang menghamparkan pakaiannya. Sampai di sini saudara, betapa sakitnya pengkhianatan itu. Kalau Anda mengikut Yesus, memberi makan pada orang, saudara sendiri atau siapapun, kemudian dia juga yang teriak salibkan dia. Sakit hati saudara, datang dan berlutut, terima kasih Tuhan Yesus, aku merasakan sedikit dari sakitmu. Orang yang duduk makan dengan kita di meja makan, orang yang bersama-sama dengan kita, dia yang akan katakan salibkan dia. Pengkhianatan itu bukan dari orang luar, tapi dari orang yang bersama-sama kita. Maka salib itu melandaskan, menyatakan pengkhianatan yang paling dalam. Mereka menghamparkan, mengeluh-elukan. Waktu yang tidak lama, mereka katakan salibkan dia. Itulah kumpulan orang banyak, mudah-mudahan jangan ada itu di jemaat. Baik dengan orang atau pelayan firman, tiba-tiba dia katakan salibkan dia. Dia yang menusuk dari belakang. Itulah yang Yesus hadapi. Sakit saudara-saudara pengkhianatan itu. Kalau saudara dan saya dikhianati oleh saudara, oleh rekan pelayanan, oleh jemaat, menangis dan katakan terima kasih Tuhan Yesus, aku dilayakkan untuk merasakan sedikit sakitmu itu. Sangat dalam. Makanya ada suami mengkhianati istri, istri mengkhianati suami, orang tua dengan anak. Karena memang harus dari dalam. Begitu sakitnya pengkhianatan itu sampai Yesus katakan terkutuklah kandungan itu. Memang saya harus minum cawan itu, tetapi waktu Yudas mencium dia, tetapi terkutuklah engkau. Saudara-saudara, ini namanya minggu persiapan. Jadi kalau nanti Anda masuk dalam perjamuan kudus, berdoa supaya Anda jangan jadi pengkhianat terhadap imanmu, terhadap sesamamu. Kalau orang buat baik kepada saudara dan saya, biarlah kita bersyukur bahwa itu dari Tuhan. Tuhanlah yang membuka hatinya. Jangan habis manis sepa dibuang. Karena Anda akan sama dengan imam kepala Farisi dan Yahudi. Mereka lah kumpulan orang-orang yang katakan salibkan dia, dan dia minta kutuk itu kepada keluarganya. Paham sampai sini saudara? Paham? Paham ya? Jadi nanti habis ini ada persiapan. Persiapan itu artinya Tuhan, cukuplah dosa saya masa lalu. Hari ini dan seterusnya saya mau hidup taat bersamamu. Kalau yang lalu itu hari ini dan ke belakang, saya hidup untuk diri saya sendiri, maka sekarang aku tidak akan main-main dengan kasih karunia itu. Saudara-saudara, dan ketika itu gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Orang banyak menyambut dia nabi. Yudas kenal Yesus sebagai nabi, makanya dia kecewa. Anda jangan mengikuti Yesus dengan motivasi lain. Kalau Anda mengikuti Yesus dengan motivasi yang lain, maka jatuh seperti Yudas yang kenal Yesus sebagai nabi saja. Yesus adalah Tuhan. Yohanes 11 ayat 25. Makanya dalam Injil Yohanes Yesus tanya kepada para murid, menurut engkau siapakah aku? Ada yang bilang Elia. Petrus katakan engkaulah Tuhan. Nah, pengakuan Yesus adalah Tuhan harus keluar dari bibir mulut kita. Dan harus dilakukan itu, bukan di bibir saja. Jemaat yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu, kita nikmati bahwa persiapan untuk perjamuan kudus nanti. Minggu depan saya juga pimpin di salah satu jemaat seperti ini juga di Jakarta. Ya, kita nikmati dulu. Tuhan Yesus itu kalau di Kupang, Jumat Agung itu dulu, kalau saya ya, toko ndak buka, sepi ya. Mama bapak sepi duduk di gereja pakai baju hitam-hitam. Saya jemaat Ebenezer Oeba. Saya di Jeo, jemaat Ebenezer Oeba. Di situ Jumat Agung, beda dengan di kota besar ya. Di situ gereja itu mama-mama sepi duduk di baju hitam. Artinya mereka berduka. Jemaat, bagi Bapak Ibu yang sudah ke Yerusalem ya, saya beberapa kali lewat Via Dolorosa selalu air mata saya jatuh. Untuk aku kah Tuhan yang berdosa engkau kasih nyawamu? Jadi kalau Tuhan Yesus kasih nyawa, jangan Anda main-main karena ada satu nyawa anak Allah. Begitu Anda masih hidup dalam dosa, berarti Anda menyia-nyiakan nyawa itu. Tahukah saudara bahwa paku itu paku tangan Tuhan Yesus di mana? Coba kasih tunjuk. Pakunya di mana? Ya, nona betul kan, sudah baca Alkitab. Paku di sini toh, orang pembilang di pos. Bukan di sini. Jadi di sini itu mati perlahan-lahan.
kakinya juga dipaku. Ya, dia tahan tubuhnya itu, mati perlahan-lahan. Lalu tahu ya, saudara-saudara baca itu, ditombak sampai darah nggak ada keluar air. Pasang itu duri itu Bapak Ibu, bukan duri ponkom, tahu ponkom toh? Bukan. Duri ponkom bukan, ini duri pohon zaitun sayang. Jadi tusuk di sini tembus otak kecil loh. Bapak Ibu masih mau main-main dengan dosa? Anda masih mau main-main dengan dosa? Anak Allah loh itu. Tidak ada lain bisa bayar dosa itu, hanya dengan nyawa. Makanya kitab bilangan, kitab imamat itu kalau ada dosa ada pendamaian, yaitu darah binatang, anak domba. Tapi perjanjian baru anak domba Allah. Sehingga nyawa itu membayar lunas dosa saudara dan saya. Masih mau Anda diam? Masih mau pemalas baca Alkitab? Saya nggak tahu, Anda bisa jawab itu. Sebab membaca Alkitab itu wujud dari respon kita kepada kasih Tuhan. Bayangkan saudara, mati perlahan-lahan. Makanya itu jam 3, Eli, Eli lama sabaktani. Yesus berteriak seolah-olah Allah meninggalkan dia. Memang harus ditinggalkan, itu yang harus dibayar. Karena dosa sangat mengerikan dan menjijikan. Harus bayar dengan nyawa. Tidak ada, makanya Yesus katakan Eli, Eli lama sabaktani. Saudara dan saya pun kadang-kadang dalam pergumulan, ya Bapakku, di manakah engkau? Lalu Yesus katakan sudah selesai, tetelestai, genap, lunas, tidak ada lagi utang. Beberapa catatan penting. 1, berjalan bersama Allah, Sang Raja Damai, Anda harus kenal dia. 2, berjalan bersama Yesus, Anda harus merespon kasih karunia itu, yaitu nyawa anak Allah. 3, berjalan bersama Sang Raja Damai, artinya saudara dan saya pembawa damai itu. Matius 5, berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia disebut anak-anak Allah. Kalau yang tidak bawa damai berarti anak-anak, nah supintar itu. Yang 4, berjalan bersama Allah berarti 3, percaya, taat dan setia sampai mati. Yang 5, berjalan bersama Allah, Anda harus bergaul dengan dia lewat baca Alkitab, berdoa, baca Alkitab, dan bersekutu. Tanpa ini Anda tidak bisa. Pulanglah dan lakukan firman Tuhan, bertobat mulai sekarang. Baca Alkitab, saya minta Bapak Pendeta, Mama Pendeta buat grup baca Alkitab. Namanya Suka Baca Alkitab. Dasar teologisnya Mazmur 1 ayat 2. Orang-orang benar adalah orang-orang yang suka merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Yang tidak suka silakan keluar grup. Lalu pendeta bilang, Tuhan Yesus itu orang dia suka keluar. Kalau dia mati dalam dosa, jangan tanggung dosanya kepada saya. Aman toh? Aman. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.